Puji Tuhan saudaraku, kalau Anda mau merdeka maka dengarkan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kompak dan keras. 3, 2, 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Katakan wow. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau berbicara tentang excellent. Katakan excellent. Ya, di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi Bapak Ibu, seringkali pemimpin mengatakan, apalagi orang-orang marketing, dia selalu mengatakan kita harus excellent. Di dalam gereja, dalam sebuah pelayanan, maka untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, maka selalu ditekankan tentang excellent. Excellent Bapak Ibu Saudaraku artinya adalah melakukan lebih dari yang diharapkan. Excellent itu Bapak Ibu melakukan lebih dari yang diharapkan. Itulah excellent. Kalau Anda membaca sebuah kitab suci Bapak Ibu, dalam sebuah Alkitab dikatakan begini. Yesus berkata, apabila ada seorang meminta kepadamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau diminta bajumu, kasihlah jubahmu. Itulah excellent. Nangkap apa tidak? Kalau Anda mengerti kata excellent ini, maka pertanyaan saya Bapak Ibu Saudaraku, apakah Anda di rumah sebagai seorang istri? Apakah Anda di rumah sebagai seorang suami? Apakah Anda di rumah sebagai seorang anak? Apakah Anda di rumah sebagai statusnya studi atau mahasiswa? Apakah Anda sebagai seorang pelayan, apakah Anda sebagai seorang karyawan, seorang pemimpin, sudah melakukan segala sesuatunya dengan excellent? Anda yang tahu. Anda yang persis tahu siapa diri Anda. Apakah Anda memang melakukan segala sesuatu adalah melakukannya lebih dari yang diharapkan? Atau Anda di kantor main-main HP, atau Anda curi-curi waktu, atau Anda Bapak Ibu tidak melakukan seperti apa yang diharapkan, maka jawabannya Anda sudah tahu bahwa Anda dalam bekerja, bahwa Anda dalam beraktivitas tidak melakukan dengan excellent. Makanya hari ini kita belajar dari Yusuf Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kelima menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa sesuatu yang dikerjakan Yusuf adalah sesuatu yang luar biasa. Dan excellent itu Bapak Ibu akan mendatangkan berkat bagi siapapun. Bukan hanya buatmu, tetapi buat orang-orang di sekitarmu. Katakan wow. Karena excellent itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang egois. Excellent itu bukan sesuatu yang egois. Excellent itu adalah sesuatu yang berdampak, sesuatu yang tidak hanya kepada sentralnya kepada dirimu sendiri, orientasinya kepada dirimu sendiri, tapi excellent itu adalah berdampak buat orang-orang di sekelilingmu. Makanya dibutuhkan seseorang yang melakukan dengan excellent, melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Pelayan, saudaraku, pelayan Allah
harus melakukan dilandasi dengan sesuatu yang sangat luar biasa, dengan sebuah tindakan yang excellent. Yusuf belajar dari hal-hal yang kecil. Yusuf melakukan sebuah tindakan-tindakan yang excellent, yang sangat luar biasa. Dia melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Apa saja yang kita bisa teladani dari kejadian yang dilakukan oleh Yusuf? Maka lihat ayat yang kedua. Saudaraku yang kasih, di ayat yang kedua. Buka ayat yang kedua. Kedua. Nah itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku yang kasih, ternyata Yusuf bukan excellent hanya di rumahnya. Yusuf bukan excellent di tengah-tengah orang yang jauh darinya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf excellent di setiap tempat. Ternyata Yusuf excellent di setiap tempat, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak orang mungkin hanya excellent di tempat pekerjaannya atau di rumahnya, tapi di tempat pekerjaan tidak. Atau di tempat pekerjaannya excellent, tapi di rumahnya tidak. Di pelayanan dia excellent, tapi di rumahnya tidak. Berapa banyak pelayan-pelayan yang mungkin masih gadis, yang mungkin masih muda, mamanya yang disuruh cuci piring. Tapi dia memimpin pujian, mantap. Dia khotbah, mantap. Tapi mamanya yang dilihat ngepel. Dia main happy. Itu excellent apa enggak? Enggak. Bukan excellent, itu kurang ajar namanya. Jadi kalau Anda seorang pelayan, Anda seorang anak gadis, rupamu mantap, bodimu aduhai, jalan pun seperti bodinya gitar Spanyol. Ke gereja. Seperti ada perlombaan itu kalau wanita. Fashion show. Saudaraku, tapi mamamu di depan ngepel di situ sambil Anda main HP. Itu Bu Melan anak apa namanya? Hah? Anak terlalu. Tapi orang tua saudaraku, sejahat apapun Anda, dia tidak pernah katakan, aku menyesal melahirkan engkau. Enggak. Tapi banyak anak Bapak Ibu Saudara kasih, ketika orang tuanya tidak seperti apa yang diharapkan, aku menyesal lahir dari kandungan mama. Seorang ibu, dia tetap menganggap dia adalah tetap anak. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Excellent itu bukan hanya Bapak Ibu Saudaraku, Anda di gereja. Di gereja Anda rajin datang. Tapi di rumah. Di gereja Anda kuat doa, tapi di rumah. Itu enggak excellent Pak. Tapi Yusuf, kita belajar dari Yusuf. Yusuf excellent di setiap tempat. Alkitab menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam hal-hal yang dikerjakannya. Salah satu faktor keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Semangat yaitu adalah tidak asal-asalan, tekun dan teliti. Jadi kalau Anda melakukan apapun Bapak Ibu di segala tempat, kalau Anda semangat melakukannya, pasti apa yang Anda lakukan tidak asal-asalan. Apapun yang Anda kerjakan tidak asal-asalan. Itulah orang yang excellent. Pertanyaan saya Bapak Ibu, di dalam segala aspek yang kau lakukan, di dalam segala tempat yang kau lakukan, apakah Anda semangat melakukannya? Atau Anda sembarangan melakukannya? Ini kan tidak ada hasilnya buat saya. Ini kan tidak ada untungnya buat saya. Apa gunanya saya bantu dia? Malahan saya rugi.
Saya selalu memegang pepatah, saudaraku. Ketika Anda bantu orang, orang itu tidak bisa bantu engkau. Tapi percayalah, Tuhan akan berikan orang-orang hebat kepadamu yang mampu membantu engkau. Itu prinsip saya dari dulu. Ada saja Bapak Ibu Saudaraku yang orang lain yang tidak kita sangka, tidak kita duga, yang tidak kita pernah bayangkan dan pikirkan. Tuhan kirimkan orang itu membantu Anda. Kenapa? Karena Anda membantu orang lain dengan excellent, dengan semangat yang asal-asalan. Maka Tuhan pun memberikan orang-orang yang tidak sembarangan kepada Anda. Istilah atau pepatah itu selalu saya pegang Bapak Ibu. Tidak pernah rugi Anda membantu orang lain, tidak pernah bangkrut Anda membantu orang lain. Karena percayalah, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran, akan mengirimkan orang lain yang lebih hebat daripadamu, yang mampu menolong engkau. Kalau engkau pegang istilah itu Bapak Ibu, pepatah itu, percayalah, engkau menjadi orang yang sangat luar biasa. Yusuf tidak hitung-hitungan. Ia di rumah Potifar Bapak Ibu tidak hitung-hitungan. Dia melakukan excellent di sana. Sekalipun statusnya di sana adalah budak. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari Yusuf, yang pertama adalah excellent di setiap tempat. Yusuf melakukan segala sesuatunya dengan excellent di setiap tempat. Dimanapun Anda Bapak Ibu Saudaraku, lakukan excellent dengan setiap tempat. Di dalam sebuah pelayanan, inilah contoh. Kalau Anda Bapak Ibu Saudaraku, yang hari ini Anda sudah merantau ke sini, yang sudah merantau, dan masalah COVID ini dan Anda tidak bisa pulang, setiap orang pasti rindu dengan mamanya, dengan papanya. Dia setelah, saudaraku, tidak bisa pulang mungkin 5 tahun, maka dia berkomitmen, nah, kalau aku pulang pokoknya mamaku ku buat senang deh. Pokoknya tidak bisa aku biarkan dia bekerja, aku yang ngerjakan pekerjaannya. Sampai Anda pulang kampung saatnya, baru 1 minggu 2 minggu berkelahi Anda dengan mama Anda. Betul apa betul? Betul apa betul? Awalnya saudaraku semangat, awalnya senang. Tapi berjalan 1 minggu, 2 minggu masih romantis, masih sering makan sama-sama, kan gitu ya. Saudaraku 2 minggu, 3 minggu, terjadilah clash, ribut antara mama dengan anak, yang padahal kangennya luar biasa, 5 tahun tidak bisa pulang. Akhirnya mamanya bilang, pulang aja kok Kalimantan kok, bikin ribut di sini. Padahal awalnya ingin romantis. Sama seperti suami istri Bapak Ibu Saudaraku. Sudah 3 tahun tidak pulang-pulang, tidak pernah ngelihat istrinya lagi. Pokoknya dia berjanji, pokoknya saya sampai rumah nanti istriku ku sayang, tidak pernah aku biarkan cuci piring dan segala macamnya. Aku yang kerja nanti semua. Sampai di sana memang 3 hari dia kerjakan. Lewat dari 3 hari berantem mereka. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab telah mencatat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau suami istri tidak pernah berkelahi, itu ada yang salah di situ. Kalau suami tidak pernah ribut, berarti ada yang koslet di antara salah satunya itu. Yang sudah mati rasa kah sebelahnya? Oh iya. Alkitab tidak bisa dipungkiri, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda jauh-jauhan dengan temanmu Bapak Ibu Saudaraku, pasti Anda tidak ribut. Tapi kalau semakin dekat dan akrab, semakin terjadi percekcokan. Saya ambil contoh. Misalnya Meti, Bu Ina, siapa lagi namamu? Enggak, kenal lama enggak ketemu. Pengaruh rambutnya jadi saya lupa wajahnya. Maya, Marina, Bu Esther, Simonda, ya toh? Bu Esther di situ, ada Bu Esther itu. Nah, bukan penampakan itu Bu, itu asli, coba cubit, asli enggak? Tambah satu lagi di belakangnya si Marina, Pinky. Mereka ini Bapak Ibu tadinya jauh-jauhan, woi aku kangen loh sama kamu, wih kapan kita reuni kembali, kan gitu ya. Kemana? Ke Bali. Nah, sudah 3 tahun enggak pernah reuni, berangkatlah sama-sama ke Bali.
Selama 2 minggu di sana, terjadi ribut enggak? Karena, masa aku terus makan, aku aja terus yang bayar. Karena di antara mereka, ada saja salah satunya yang seke. Tahu seke? Pelit. Gitu loh. Ada saja yang kikir. Pura-pura, lagi sudah selesai makan, pura-pura ke kamar mandi. Macam aja lah itu. Itu loh. Katakan sebelah kirimu, kamu jangan begitu. Anda jauh mesra, tapi dekat, awalnya mesra, tapi selanjutnya bisa clash. Cobalah di antara Anda yang di jemaat di sini Bapak Ibu. Siapa yang sering kumpul-kumpul? Saya tidak tahu siapa yang Anda sering kumpul-kumpul. Mungkin dulu Anda kumpul 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan romantis. Tapi habis dari itu pecah. Betul apa betul? Betul apa betul? Gitu. Karena Alkitab tidak pernah salah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau suami pun saudaraku dan istri, yang dilihat berapa tahun kamu pacaran? 15 tahun. 15 tahun pacaran, baru 16 tahunnya baru menikah. Kalau dibilang mereka tidak pernah berkelahi, berarti ada yang mati rasa salah satunya itu. Istrinya marah-marah, dia diam aja. Dia diam aja. Dia diam aja. Kalau terus bertahun-tahun begitu, berarti ada yang koslet atas diri suaminya. Ada yang koslet itu. Kau bantu-bantu terus orang tuamu. Sementara kita kurang uang. Mamamu sakit kau bantu. Ini kau bantu. Uang habis. Kau main judi. Saudaraku, berarti ada yang salah di situ. Bahkan yang tidak benar pun diungkapkan suami istrinya kepadanya, dia diam saja. Berarti ada yang salah. Suami istri hal yang biasa berkelahi atau ribut. Itulah keindahan dan keunikan dalam sebuah rumah tangga. Karena suami istri ketika disatukan tidak pernah Bapak Ibu Saudaraku itu satu. Sama iya, sama apa? Sama-sama suka warna merah. Sama iya, sama-sama suka jalan ke mall. Sama iya, sama-sama selera makan bakso. Tapi berbicara karakter selalu berbeda. Justru karena berbedalah, di sanalah engkau menghadirkan Tuhan. Supaya ada yang salah satunya lemah, yang satunya menguatkan. Makanya suami istri itu akhirnya menjadi satu. Apa itu doa? Amin. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Excellent-lah di segala tempat. Yusuf melakukan segala sesuatunya excellent di semua tempat. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di kantor, tapi di tempat lain juga ia excellent. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar ayat yang ketiga. Yusuf excellent melakukan saudaraku bersama Tuhan. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih adalah bahwa usaha kita melakukan keberhasilan kita, namun jangan pernah melupakan hal yang jauh lebih penting, yaitu penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan Yusuf. Artinya Bapak Ibu, Yusuf tidak pernah lupa akan Tuhannya. Berapa banyak di antara Anda karena sibuk Bapak Ibu, Anda lupa berdoa. Karena sibuk Anda tidak pernah beribadah. Karena sibuk Bapak Ibu banyak urusan, Anda mungkin begadang, akhirnya tidak lagi doa, tidak ada penyembahan, tidak ada baca firman Tuhan. Tapi Yusuf excellent, bukan hanya di segala tempat, tetapi dia juga excellent dengan Tuhannya. Ia tidak lupa berdoa. Ia tidak lupa menyembah. Ia tidak lupa Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhannya. Ia tidak lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya Yusuf bukan hanya excellent di rumah Potifar, tapi Yusuf juga excellent bersama Tuhannya.
Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ketika Anda excellent dengan Tuhan, artinya Anda boleh sibuk, Anda boleh dipercayakan banyak hal, Anda boleh dipercayakan di kantor posisi A, posisi B, dan Anda banyak pekerjaan, Anda punya banyak karir dan banyak bisnis, tapi dengarkan baik-baik, jangan pernah kau lupa dengan Tuhanmu. Berapa banyak kita gara-gara pekerjaan, gara-gara urusan bisnis, gara-gara urusan yang lainnya, gara-gara persahabatan, kita lupa kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mau berhasil dan melihat penyertaan Tuhan, maka yang pertama engkau excellent di segala tempat. Yang kedua engkau harus excellent dengan Tuhan. Amin. Saya selalu tanya, masa-masa COVID ini sudah masuk 5 bulan. Pertanyaan saya, sudahkah engkau baca Alkitab selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Itu menunjukkan kalau engkau belum selesai, berarti engkau tidak pernah excellent dengan Tuhan. Hal yang simple, hal yang kecil sekali. Seperti corona yang kecil sekali. Tidak kelihatan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 5 bulan sudah masuk masa COVID. Ketika engkau excellent dengan Tuhanmu, saya yakin dan percaya selama 5 bulan, bukan engkau selesai baca Alkitab 1 kali, tapi bahkan bisa 2 sampai 3 kali. Boro-boro Pak Pendeta, buka pun tidak sempat, hanya kulihat di atasnya judulnya Alkitab. Hanya itu aja. Lewat lagi aku Alkitab, hanya itu aja yang kubaca Pak Pendeta. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau mau mendapatkan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa, maka engkau harus excellent dengan Tuhan. Itu sangat penting. Yusuf menyadari kehebatannya, prestasinya, ia dapat posisi, ia dapat jabatan. Ia tahu bukan karena kekuatannya, tapi ia tahu itu karena kehebatan Tuhan yang selalu menyertai dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sesali hidupmu hari ini. Tapi lihatlah hari depan itu pasti ada. Sebuah harapan yang tidak pernah asalkan engkau excellent dengan Tuhan. Allah yang kau sembah, Allah yang hidup, yang dia rela mati buatmu, dia naik ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, ia bukan Allah yang sembarangan, ia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup, yang selalu tahu keluh kesahmu. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah engkau excellent bersama dengan Tuhan? Adakah engkau menghabiskan waktu dengan Tuhan? Adakah waktumu penyembahan dengan Tuhan? Adakah waktumu merenungkan perkataan firman Tuhan? Adakah engkau perkatakan itu siang dan malam sehingga Tuhan menyertaimu? Engkau minta penyertaannya, tapi engkau tidak senang baca firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, excellent yang pertama tadi, Yusuf, apa yang telah Yusuf lakukan, mengapa ia berhasil? Ia excellent di setiap tempat. Yang kedua adalah Yusuf melakukan excellent bersama dengan Tuhannya. Ia sadar betul bahwa segala keberhasilannya adalah datang dari Tuhan. Aku dapat posisi hari ini, itu datang dari Tuhan. Saudaraku, kalau saya mau ceritakan kepada Anda, ada satu perusahaan, ini perusahaan tambang, dia katakan begini. Saya kemarin ke rumahnya keluarganya ibu yang muslim yang ada di Antasari. Karena 2 kali lebaran kami tidak pernah ke sana, karena 2 kali lebaran banjir. Tahun baru juga mereka tidak bisa ke sini, karena juga banjir. Jadi hari raya haji kemarin, hari raya kurban, kami ke sana. Datanglah adiknya, sepupunya ibu ini bilang begini, "Kok, bulan," dia panggil saya Koko, ngeri juga ya. Wih, wajah begini dipanggil Koko, gimana itu Pak Salom? Kan gitu ya. Saya kalau dipanggil Koko, gemetar juga kaki saya di bawah gini. Koko, kan gitu ya. Ko, dia bilang, bulan 9 puncaknya PHK besar-besaran di tambang. Bulan 9, puncak besar-besaran PHK di perusahaan tambang. Saya baru dapat infonya juga, biasanya mereka 1.300.000 ton misalnya per tahun mereka
hanya produksinya hanya 600 ton. 6 juta, berapa saya lupa persisnya, tapi yang artinya tidak mencukupi untuk operasional. Maka harus terjadi pemangkasan. Termasuk yang di depan ini, perusahaan Insani yang di depan kita. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ketemu sama pimpinannya. Ngapain saya ke sana? Nawarin AC. Tadinya sudah ditolak saya. Maaf Pak, enggak bisa bertamu di sini katanya. Ya saya kan lama orang marketing, kan jago ngomong kan gitu ya. Maaf Pak, enggak bisa bertamu ke sini. Ini tetangga loh, Pak Manurung ini tetangga, saya bilang. Sampai 2:30 saya ke sana Pak, saya bilang. Sampai sana 2:30 datang security-nya. Oh enggak bisa masuk Pak, lihat baca di situ Pak. Iya sudah aku baca itu, saya bilang. Nah, sudah aku baca itu. Jadi gimana? Telepon aja bapaknya katanya. Pimpinannya aku telepon, Bapak Ibu sudah kasih. Saya ada di luar Pak, saya bilang. Saya enggak kenal orangnya. Yang mana orangnya ini saya pikir enggak tahu juga saya, kan orang Cina Kalbar, kan gitu. Sudah ketemu Bapak Ibu sudah kasih. Enggak boleh masuk ke dalam karena peraturan. Ngobrolnya di luar. Satu-satu keluar karyawannya. Loh Pak katanya. Lo kenal Pak sama itu? Kenal saya bilang. Loh Pak, kenal kah? Kenal. 8 orang keluar Bapak Ibu silih berganti. Loh, Bapak kenal banyak orang di sini? Kenal saya bilang. Akhirnya mulailah akrab dia. Awalnya saya sudah ditolak sama bosnya. Apa dia bilang? Kalau begitu Pak, semua AC ini Bapak yang pegang katanya. Katakan wow. Dia curhatlah sama saya. Tadinya saya hanya 1/2 jam rencana di situ, jadi 2,5 jam. Karena banyak bekesa dia sama saya. Salah satunya Bapak Ibu sudah terjadi pengurangan 120 orang di situ. Dan puncak juga nanti dia katakan, itu bulan 9 ini terjadi pengurangan besar-besaran. Kalau Anda hari ini masih dapat posisi, kalau Anda hari ini masih bekerja, kalau Anda hari ini Bapak Ibu mendapatkan posisi yang terbaik dan masih Anda bisa beraktivitas, katakan sujud di kaki Tuhan. Ya Allah. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur dari sekian banyak orang aku masih bisa bekerja dan beraktivitas. Amin. Sementara orang lain sedang merata dan bersedih meneteskan air mata. Berapa banyak orang di luar sana yang hari-hari ini mulai stres. Karena tidak ada yang dikerjakan. Kalaupun ada uangnya di rekening, sampai kapan bertahan? Karena COVID ini tidak kita tahu sampai kapan. Tapi kalau Anda bekerja, masih ada income yang masuk. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Kalaupun terjadi Anda dikeluarkan dari situ, karena pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat engkau sengsara. Amin. Karena dibalik dari semua itu, Tuhan punya rencana indah. Amin. Halo? Kalau engkau mengerti penyertaan Tuhan, kalau engkau excellent dengan Tuhan, percayalah ketika engkau dikeluarkan dari situ, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buatmu, dan dia memberikan posisi atau dia memberikan cara yang luar biasa, melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Tapi kalau engkau tidak excellent dengan Tuhan, maka engkau akan meratap dan menangis dan menyesali hidupmu, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang di sekitarmu. Tapi ketika engkau excellent dengan Tuhan, engkau tahu tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Amin. Kalau engkau masih single, Bapak Ibu masih enak. Tapi kalau engkau sudah punya anak, kalau anaknya 1 atau 2 masih enak, 5 lagi. 1 masih umur 1 tahun, masih bayi. Lahir lagi Bapak Ibu, 1 umur 7 tahun. Lahir lagi umur 6 tahun. Lahir lagi umur 5 tahun. Berjejer 1 tahun semua ada di situ. Pas Anda di PHK. 1 nangis. Satu lagi nangis. 1 lagi. Orang tua mana ndak stres, bisa gila ndak? Tapi kalau pengharapanmu kepada Tuhan,
Kalau engkau excellent dengan Tuhan, percayalah setiap perjalanan hidupmu ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhanlah yang memberkatimu, bahkan melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Katakan amin. Makanya excellentlah dengan Tuhan. Yusuf excellent dengan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku tidak dipecat dari rumah Potifar. Dia dipecat toh. Betul enggak? Bukan hanya dipecat dari rumah Potifar. Dia apain lagi? Penjara. Di penjara. Kalaupun Anda mendapatkan bagian dari PHK itu, tetapi ketika engkau mengutamakan Tuhan, karena ketika engkau excellent dengan Tuhan, di balik semua itu, Tuhan sebagai pembelamu, Dia akan memberikan yang terbaik buatmu. Percayalah, apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Makanya bawa keluargamu renungkan firman Tuhan. Bawa keluargamu menyembah Tuhan. Jangan ketika engkau, pelayanan ya, aku sibuk. Ibadah ya, nanti dululah ibadah. Orang begini Bapak Ibu Saudaraku, tapi minta mau diberkati. Ayo bangkit kembali. Masa-masa COVID ini engkau harus melakukan dengan excellent. Excellent di segala tempat. Baru yang kedua excellent dengan Tuhan. Yang terakhir, katakan ini yang terakhir. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Excellent untuk menjadi berkat. Yang pertama Bapak Ibu, Yusuf excellent di setiap tempat. Yang kedua excellent dengan Tuhan. Yang ketiga excellent untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena siapa kata Alkitab? Karena Yusuf. Percayalah Bapak Ibu ketika engkau pegang firman ini saudaraku, ketika pribadimu pribadi yang menyukakan Tuhan, ketika pribadimu pribadi yang menyembah Tuhan, ketika pribadimu pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan, percayalah di tempat di mana engkau bekerja, percayalah di tempat di mana engkau bersama dengan keluargamu, bukan hanya engkau yang diberkati, tapi tempat dan perusahaan dan tempat di mana engkau berada juga mendapatkan bagian berkat. Karena Alkitab mencatat sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena siapa? Yusuf. Kenapa diberkati? Karena Yusuf memiliki pribadi yang luar biasa. Karena Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Karena Yusuf memiliki, saudaraku, kedekatan hubungan yang begitu luar biasa dengan penciptanya. Percaya atau tidak, di rumah tangga Anda, di tempat di mana Anda bekerja, buang dan tepis konsepmu, yang penting aku dapat gaji. No. Anda bukan excellent, Pak. Anda bukan orang yang excellent. Tapi ketika engkau bekerja di sebuah perusahaan, engkau katakan aku harus berdampak di sini, dan perusahaan ini jadi berkat, dan perusahaan ini semakin meningkat omsetnya, income-nya semakin luar biasa, penjualannya semakin luar biasa. Kenapa bisa diberkati? Karena ada orang yang benar di situ. Siapa itu? Pribadi yang menyukakan Tuhan. Siapa itu? Anda dan saya harus ada di situ. Amin. Bosmu sudah mengeluh, pimpinanmu sudah mengeluh. Apa yang kau lakukan? Mau kau pakai kemahiranmu? Mau kau pakai ilmu marketingmu? Masa-masa seperti ini Bapak Ibu, ilmumu yang engkau sekolah S1 marketing Bapak Ibu, tidak cukup untuk bisa meniti hidupmu. Tapi percayalah, ketika engkau datang kepada Tuhan, ilmu apapun yang pernah engkau geluti, dan engkau akan terheran-heran melihat keajaiban Tuhan. Kok bisa ya? Amin? Kok bisa ya? Makanya Bapak Ibu, Anda dan saya, di tempat yang hari ini engkau bekerja, doakan perusahaanmu itu tiap hari. Bila perlu,
Engkau ambil doa puasa dengan perusahaanmu itu. Bila perlu engkau berkati pimpinanmu itu. Bila perlu engkau berkati bosmu itu. Engkau berkati, engkau masuk kantor. Dalam nama Yesus aku lepaskan berkat Allah Abraham Yakub. Memberkati perusahaanku, memberkati pemimpinku, memberkati perusahaan ini Tuhan semakin jaya dan semakin melimpah berkat. Engkau tidak perlu bilang sama pemimpinmu yang belum bertobat. Bertobatlah bos, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Besok kena PHK Anda. Tidak perlu begitu. Yusuf apakah begitu? Hah? Dia tahu Bapak Ibu Potifar itu nakal. Dia tahu suaminya juga nakal. Apakah dia bilang, bertobatlah bos? Enggak. Tapi Yusuf mengutamakan Tuhan. Dia jadikan rumah Potifar itu jadi rumah doa. Rumah doa. Hai umat Tuhan. Adakah di kantormu engkau jadikan kantor menjadi rumah doa? Mungkin engkau ajak temanmu tidak mau berdoa. Orang yang excellent adalah dia jadikan perusahaan itu menjadi rumah doa. Kenapa? Tuhan, sehebat apapun kami, kekuatan kami terbatas. Aku minta kekuatanmu memampukan kami melakukan segala sesuatunya, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dibuat berhasil. Kalau engkau terus perkatakan itu Bapak Ibu Saudaraku, maka percayalah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil ketika engkau percaya kepadanya. Maka yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudaraku? Excellent di segala tempat. Yang kedua apa? Excellent dengan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Excellent menjadi berkat. Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Bahkan tadi Alkitab mencatat, apa dikatakan tadi? Alkitab mencatat bahkan di rumah Potifar dan di ladangnya diberkati. Di rumahnya dan di ladangnya diberkati. Kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan, bukan hanya bosmu yang diberkati, perusahaanmu juga diberkati, bahkan cabang-cabangnya juga diberkati. Karena Yusuf mendatangkan berkat oleh karena Tuhan. Walaupun saudaraku banyak orang yang menjatuhkan, tapi ketika Tuhan sebagai pembela dalam hidupmu, Dialah yang akan mengangkat engkau. Mengangkat bukan ke tempat yang rendah, tapi mengangkat ke tempat yang tinggi. Dan akhir dari cerita ini Bapak Ibu, Yusuf menjadi pemimpin hebat, pemimpin luar biasa. Maka hari ini lakukanlah segala sesuatu dengan excellent. Jangan pernah hitung-hitungan. Mungkin engkau selama ini hitung-hitungan. Tapi semua itu, apa yang kulakukan hari ini, aku percaya mendatangkan hasil. Aku lakukan ini, aku tidak pernah rugi. Kemanapun engkau diperintahkan, lakukanlah yang terbaik. Percayalah dari yang terbaik itu akan mendatangkan hasil. Karena mungkin orang lain tidak memperhatikanmu. Mungkin bosmu tidak pernah memperhatikanmu. Tapi Tuhanmu selalu memperhatikanmu. Mulailah sekarang dalam kondisi apapun masa COVID ini, tetaplah melakukan excellent. Sekalipun kondisi yang tidak kondusif, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, lakukanlah dengan excellent. Percaya berkat Tuhan selalu baru setiap hari memberkatimu dan memberkatiku. Amin.